Halo, assalamualaikum. Video ini dibuat oleh Salsabila Dewi Astuti dan Ika Nur Widiastuti. Hari ini kita akan belajar mengenai materi mengidentifikasikan teks cerpen baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik mampu mengidentifikasikan teks cerpen dan unsur pembangun yang ada. Tapi sebelumnya, sebenarnya apa sih definisi teks cerpen itu? Teks cerpen adalah karya sastra atau prosa pendek yang isinya karangan atau imajinasi. Ciri-ciri teks cerpen: yang pertama, alur sederhana, kemudian tidak lebih dari 10.000 kata, yang ketiga, kisah diambil dari kehidupan sehari-hari, dan yang keempat, tokohnya sederhana. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur teks cerpen. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang sesuatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Kemudian alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga, setting, latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian tokoh, yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Kemudian yang kelima, watak, yaitu sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan netral. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Kemudian gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa dalam suatu cerita. Yang selanjutnya ada amanat, yaitu isi pesan atau amanat yang disampaikan penulis yang terkandung di dalam cerita. Yang selanjutnya ada jenis alur. Yang pertama ada alur maju, di mana peristiwa yang ditampilkan maju dan berurutan dari tahap awal, tengah, hingga akhir. Kemudian alur mundur, di mana alur ceritanya dimulai dengan sebuah penyesalan. Dan yang terakhir adalah alur campuran, di mana alur diawali dengan klimaks cerita, kemudian melihat masa lampau, dan diakhiri dengan penyelesaian dari cerita tersebut. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, ada pelaku utama dan sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, aku akan menjadi pusat perhatian, dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, aku muncul dalam pengantar dan penutup cerita. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, ada serba tahu dan pengamat. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu adalah sudut pandang dia, pengarang atau narator, mengetahui semua hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Kemudian sudut pandang orang ketiga pengamat adalah pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh.